apa kabar kalian? Apa kabar alumni? Halo. Halo. Oke guys, welcome to podcast Semandayu. Kali ini podcast Semandayu punya konten nih guys. Dengan saya Zara, saya akan menemani kalian untuk membahas salah satu konten di podcast Semandayu ini. Nah baru nih guys ya, karena podcastnya itu tentang apa kabar alumni, jadi kita mengundang salah satu alumni Semandayu yang populer nih guys. Silahkan kakak untuk memperkenalkan dirinya. Wih, populer banget ya. Iya populer, sampai sering omongin sama guru nih. Semoga omongannya baik ya. Amin. Oke, perkenalkan, nama aku Bayu Saputra, alumni SMA Negeri Indramayu tahun 2019. Oke. Nih kan guys, di podcast kali ini kita bakalan cerita-cerita tentang pengalaman Kak Bayu yang kepercayaan dirinya itu bagus banget nih guys ya. Karena emang konten ini juga tentang percaya diri nih guys. Jadi kita langsung aja kayak, oh ya Kak Bayu tuh udah tahu belum sih sebelumnya kalau Kak Bayu sering banget diomongin sama guru-guru, sama senior-senior saya, berarti yang juniornya kakak ya, tentang keaktifan, kepercayaan diri kakak di sekolah ini. Baru tahu sih sebenarnya. Oh, baru tahu. Iya, karena memang ada beberapa sebenarnya masih ada beberapa ini ya, guru dan juga beberapa siswa di kelas yang masih kontekan, cuma untuk ngomongin Bayu diomongin terus nih di sekolah gitu terkait dengan keaktifannya, keorganisasinya dan lain sebagainya itu enggak sih. Oh, enggak. Berarti kan itu mah lebih ke pujiannya di belakang, lebih bagus berarti ya. Ya, semoga sih. Oh iya, Kak Bayu tuh ngomongin percaya diri nih ya, kepercayaan diri Kak Bayu tuh menurut Kak Bayu penting gak sih? Ngomongin kepercayaan diri sebenarnya penting banget ya, karena menurutku sebelum kita melakukan segala sesuatu yang mungkin kita suka terkait dengan terkait dengan skill yang kita punya, itu tuh hal pertama yang harus kita punya adalah rasa kepercayaan diri buat kita bisa mengaktualisasikan apa yang kita punya tersebut, kayak gitu sih. Misalkan nih Zara punya kemampuan untuk berkomunikasi gitu, tapi nggak punya rasa kepercayaan diri. Nah, untuk hal ataupun skill yang Zara punya dalam hal komunikasi tersebut tentu nggak bisa diaktualisasikan kan, kayak ya udah kependem sendiri aja gitu, orang-orang nggak bakalan tahu. Kitanya nggak puas, orang juga nggak tahu gitu ya. Oh iya, Kak Bayu tuh percaya diri sejak kapan nih Kak? Sejak kecil kah atau sejak SD, SMP mungkin? Menyadari bahwa punya rasa kepercayaan diri yang tinggi tuh sebenarnya SMP ya. Karena dari SMP tuh dari awal kelas 7 ikut beberapa ekstrakurikuler, kemudian di situ juga ditempa gitu kan untuk ngomong di depan umum, kemudian bisa untuk mengemukakan pendapat, sampai pada akhirnya di kelas 8 aktif juga di OSIS, jadi ketua OSIS gitu, sampai di situ tuh kayak jadi batu loncatan gitu untuk bisa step lebih tinggi lagi gitu, sampai pada akhirnya berkelanjutan sampai sekarang gitu, memiliki rasa kepercayaan diri sampai pada akhirnya nagih ikut organisasi, kemudian nagih ikut kegiatan-kegiatan ya, di dalamnya kompetisi juga kayak gitu. Oh ya, ngomongin kompetisi nih, kakak tuh pernah ikut kompetisi duta genre itu ya waktu 2017 ya? Iya, lama banget ya. Iya. Berasa udah tua gitu. Itu waktu SMA kan Kak? Kelas berapa tuh Kak? SMA kelas 10. Oh, kelas 10 udah dipilih dong. Wow, menang ya Kak ya? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak Bayu tuh ikut duta genre tuh tertariknya karena apa sih? Pertama sebenarnya ya waktu itu baru banget tahu kan terkait dengan duta genre ini, bahwa sebenarnya duta genre ini harusnya ya itu kadernya itu dari setiap wilayah gitu, dari setiap desa, itu namanya PIKR. Kayak gitu, dan sampai pada akhirnya ada nih pemilihan duta genre-nya gitu. Tugasnya apa sih? Setelah nyari tahu gitu, ini adalah hal yang positif gitu, hal yang bisa mengupgrade diri aku lagi gitu. Padahal apalagi waktu itu kan kelas 10 baru masuk ke jenjang SMA yang ternyata mind blowing banget gitu. Banyak banget hal-hal yang mungkin kalau ngelihat di sinetron tentang percintaan gitu kan, tentang hal-hal yang menarik gitu. Padahal dilihat dari sisi lain ternyata banyak banget kesempatan-kesempatan yang lebih besar gitu, yang lebih bagus, yang lebih baik di ranah SMA, bukan hanya tentang percintaan gitu ya. Sampai pada akhirnya ya udah deh ikut gitu, memutuskan untuk ikut, nggak mikir tuh waktu itu punya target harus menang gitu, punya target harus dapat juara. Belum ada target waktu belum itu. Ada target. Cuman karena ikut doang gitu. For the first time banget kan di SMA ikut kompetisi. Tapi ya tuh aku punya prinsip untuk melakukan hal yang terbaik yang aku bisa saat itu, sampai akhirnya juara 2. Alhamdulillah. Itu ditunjuk sama guru atau keinginan sendiri waktu itu? Keinginan sendiri. Wow, bagus. Keinginan sendiri. Iya. Masih ingat nggak itunya, pasangannya waktu di duta genre? Masih ya. Siapa yo? Cewek kan ya? Ini nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa. Semoga orangnya nonton juga ya.
Namanya waktu itu Uswatun Layyinah Maya. Oh. Lengkap banget ya. Iya. Oh, itu menang tuh Kak Bayu pas ngerasa menang tuh insecure nggak? Maksudnya kayak gini nih Kak, down atau naik gitu. Kak Bayu kan menang nih dalam kompetisi. Nah pas menang nih Kak Bayu insecure-nya kayak gini, kayak ya Allah padahal saya tuh tidak lebih baik dari yang ini, tapi kenapa saya menang gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu waktu pas itu? Waktu itu sih enggak ya, alhamdulillahnya, kayak malah lebih merasa bahwa punya tanggung jawab baru, bukan insecure ya, melainkan sadar sih bahwa ini adalah amanah gitu, bukan hanya tentang SAS, bukan hanya tentang gelar, tapi tentang bagaimana kita bisa berkontribusi lebih banyak gitu untuk kegiatan remaja, kegiatan kesehatan reproduksi remaja saat itu, dan ada poin-poinnya juga gitu. Jadi lebih merasa bahwa sekarang udah punya beban baru nih, sekarang udah punya peran baru nih yang harusnya bisa diaktualisasiin gitu, harusnya bisa memberikan dampak yang lebih luas kayak gitu sih. Berarti waktu itu meningkat nggak percayaan dirinya Kakak? Meningkat Meningkat berarti. Karena yang sebelumnya mungkin hanya berbicara di depan siswa, di depan guru gitu, pada saat menjadi duta genre harus berbicara di depan masyarakat gitu, di depan masyarakat yang multikultural, di depan masyarakat yang punya pemikirannya masing-masing gitu, jadi punya challenging tersendiri gitu. Jadi ya harus upgrade rasa kepercayaan dirinya gitu. Kalau Kak Bayu sendiri setelah mengikuti beberapa ajang kompetisi sampai memenangkannya nih ya, udah merasa puas atau bangga belum sama diri sendiri? Kalau ngerasa puas belum ya. Manusia nggak pernah ngerasa puas ya. Bener, selalu ada target-target baru setelah target yang sebelumnya tercapai gitu. Kayak gitu sih. Untuk merasa puas enggak, cuma untuk merasa bangga pasti ya, pasti bangga sama diri sendiri. Wajib juga untuk mengapresiasi diri, karena kita nggak mungkin nuntut terus-terusan kan ya. Kayak aku harus lebih upgrade lagi nih, aku harus lebih dapat mencapai yang lebih tinggi lagi gitu, tanpa adanya apresiasi diri. Menurutku rasa bangga untuk mengapresiasi diri itu perlu banget sih, dan aku ngelakuin itu. Soalnya kalau itu takut depresi juga kalau semakin terus-terusan gitu kan. Iya betul, terlalu nge-push diri sendiri kan gak baik. Terlalu kayak ngekang diri sendiri biar jadi lebih baik kan gak baik tuh ya kayak. Setuju. Oh iya Kak, ngomong-ngomong nih Kak, tahu nggak sih kalau di antara kita, nggak kita aja sih, maksudnya di antara kalau masyarakat yang kita tempat ini, kan ada tuh orang-orang yang kreatif ya, orang-orang yang pinter tapi dia tuh pemalu, nggak bisa menunjukkan rasa kreatif dia karena dia tuh malu, nggak percaya diri gitu Kak. Menurut Kakak motivasi yang bagus untuk orang-orang seperti itu gimana tuh Kak? Motivasi yang bagus ya, pertama kita ngenal kalau misalkan menurutku ya, ngenal yang namanya nature and nurture gitu. Jadi selain daripada apa yang kita punya dari lahir, mungkin anugerah dari Tuhan gitu ya, untuk punya skill misalkan seni, menggambar dan lain sebagainya gitu, yang mungkin diturunkan dari orang tua yang udah ditempa dari kecil gitu. Yang kedua ada yang namanya lingkungan. Jadi untuk memaksimalkan apa yang kita punya, meningkatkan rasa kepercayaan diri, ya lingkungan sih menurutku yang berperan penting gitu. Kalau misalnya kita ngelihat heritabilitas gen gitu ya, karena aku berbicara genetik, sorry ya. Jadi heritabilitas gen yang mempengaruhi kecerdasan manusia itu 70% gitu. Tapi ternyata itu tuh bisa berubah seiring dengan lingkungan yang kita punya. Jadi persentase 70% itu bisa berubah, dan semakin kecil faktornya ketika lingkungannya itu mendukung gitu. Jadi artinya menurutku lingkungan sih penting banget. Yang paling penting. Iya, salah satunya mungkin bisa ikut organisasi gitu, bisa ikut komunitas-komunitas kayak yang ada di podcast ini gitu. Apresiasi banget sih buat teman-teman yang ada di sini juga. Makasih Kak. Oh ya, kalau dari KB sendiri punya nggak motivasi dari diri sendiri kepada diri sendiri? Ada ya. Ada, boleh disebutin Kak? Biar bikin semangat yang penonton nih Kak. Iya, aku selalu ada orang bijak pernah bilang bahwa habiskan jatah gagalmu di masa mudamu gitu, karena ketika nanti kamu sudah tua, kamu udah ngelakuin dan udah ngabisin semua jatah gagal. Jadi saat kita tua nanti, yang tersisa cuma jatah-jatah keberhasilan gitu. Makanya selagi masih muda cobain semuanya, selagi masih muda lakuin apa yang pengen dilakuin, gak usah terlalu mikirin nanti gimana ya, nanti orang lain berpikiran apa ya gitu. Karena ya itu, kita harus nyoba semuanya, kita harus ngabisin jatah gagal kita supaya di kemudian hari jatah gagalnya udah habis dan sisa-sisanya cuma keberhasilan gitu. Oh iya Kak, BTW Kak Bayu itu pernah ngerasa terlalu percaya diri gak sih? Ngerasa terlalu percaya diri? Iya ya. Oh pernah. Pernah ya ngerasa terlalu percaya diri, karena itu sih sebenarnya ini karena ini di SMA Negeri 2 Indramayu juga ya. Aku tuh ada satu pesan dari Ibu Ayu, mungkin kalau misalnya kenal gitu ya. Yang pasti kenal ya. Yang masih ngebekas sampai sekarang gitu. Beliau pernah bilang bahwa kalau misalkan dalam sebuah
pertemuan dalam sebuah organisasi, tunjukin bahwa Bayu ada di situ gitu, tunjukin bahwa kamu ada di situ. Dan sampai sekarang gitu, di setiap kegiatan, di setiap organisasi, di setiap pertemuan, di setiap conference gitu, pasti aku pengen selalu nunjukin gitu bahwa di situ ada aku gitu, bahwa di situ ada Bayu yang mau berkontribusi, mau ngeluarin pendapat, mau nunjukin bahwa it's me gitu loh. Di sini aku punya kredibilitas, aku punya hal yang bisa aku kasih buat organisasi tersebut kayak gitu. Bagus, sih. Bagus ya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong jenuh ya kalau makan ngobrol-ngobrol doang nih pasti jenuh ya. Kita punya game nih Kak buat Kak Bayu. Apa nih? Gamenya tuh namanya games banget gitu, boleh diikutin nggak Kak? Boleh deh. Coba ngomong games banget gitu. Games banget. Nih Kak, di games ini tuh Kakak tinggal pilih salah satu dari 4 kotak ini. Nanti isinya tuh ada something yang bikin Kakak terkejut lah istilahnya mah. Oke. Bisa dipilih Kak. Aku pilih. Ini boleh sholat istiqoroh dulu nggak? Enggak ya. Ya udah nomor 1 deh. Nomor 1 yakin nggak? Yakin. Nggak ganti? Enggak deh. Yakin. Oke, deal ya. Jangan ditanya lagi dong. Kita buka ya Kak. 1, 2, 3. Wah, mystery box nih. Oke, dapat mobil bisa nggak? Ini bukan super deal. Super deal. Oke, mystery box udah di sini. Kak Bayu bisa buka sendiri. Oke. FYI, 13 November aku ulang tahun. Oh. Ini kado pertama ya. Masih lama padahal ya. Wow. Bisa dijelasin nggak kayak itu tuh? Masih inget nggak gitu? Masih lah ya. Aku juga masih punya, tadinya mau bawa loh ini. Wah, tadi mau bawa. Iya, ini adalah jas OSIS angkatan aku. Mungkin angkatan bawah juga masih kayak gini ya? Apa enggak? Oke, berarti ini jas OSIS angkatan aku, warnanya merah, marun, dan hitam. Banyak banget cerita sih ya kalau misalkan ngelihat dari jas ini. Warnanya meskipun bahannya kayak nggak sama gitu ya. Banyak banget sih ceritanya, mulai dari aku jarang pulang karena tugas. Iya, rumahnya cukup jauh dan ada beberapa program kerja juga. Kemudian sering pulang malam sama teman-teman gitu ya. Kan aku bisa mention teman-teman aku. Iya, bisa. Barangkali lihat juga teman-teman. Iya, sama Cito, Agung, Jupri dan lain sebagainya gitu, kayak disebutin semuanya. Kayak apa ya, ini penuh pengorbanan banget sih untuk dapetin jas ini ya. Iya, untuk dapetin jas ini, karena waktu itu kita yang ngurus sendiri gitu untuk dalam proses pembuatan sampai pada akhirnya dipakai untuk kegiatan sehari-hari gitu, khususnya di hari Senin ya. Di hari Senin kan tugas OSIS untuk jadi apa sih namanya, GDS ya, Gerakan Disiplin Siswa gitu. Oh, waktu itu waktu angkatan saya mah dipisah tau Kak, enggak OSIS yang jadi GDS tuh enggak. Oh iya, waktu itu masih angkatanku masih OSIS yang jadi GDS-nya gitu, nertibin siswa dan lain sebagainya pakai jas ini. Dan ya itu deh, banyak banget ceritanya, apalagi di OSIS selama 1 tahun gitu ya. Mulai dari kita pelantikan bareng gitu, kegiatan KKP, sampai pada akhirnya kita ngelaksanain pemilihan umum untuk regenerasi kayak gitu sih. Oke deh, terima kasih Kak Bayu. Kita langsung closing aja ya Kak ya. Boleh. Oh ya Kak, kita nih di podcast Mandayu nih closingnya tuh pantun tradisi nih Kak. Waduh, PR nih. Kak Bayu bisa pantun, boleh pantun? Tentang apa nih? Tentang closing aja. Kalau Kak Bayu berkenan silahkan. Oke, pantunnya adalah jalan-jalan. Apa tuh? Jalan-jalan kemana ya? Oh ya, jalan-jalan menuju angan-angan. Cakep. Angan-angannya bareng sama si Ayu. Cakep. SMA negeri tempat paling punya. Ayo. Kalau misalnya boleh ulang gak sih? boleh. Ini spontan banget loh ya. Tolong ya. Jalan-jalan ke arah kenangan. Ke arah kenangannya bareng si Ayu. Cakep. Kalau misalkan ditanya tempat paling banyak kenangan, itu adalah SMA Negeri 2 Indramayu. Oke guys, karena waktunya telah habis ya, padahal kita tuh mau ngobrol tentang masih banyak nih yang mau kita obrolin sama Kak Bayu, tapi karena udah habis jadi kita tutup aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah. Yeay.